Saya dengan Ridwan Syafii, saya akan membahas tentang analisa ekspor benih lobster. Ekspor benih lobster. Kebijakan ekspor dan budidaya lobster memicu kontroversi di pemerintahan. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo berencana membuka keran ekspor benih lobster yang sebelumnya ditutup oleh pendahulunya, yaitu Susi Pujiastuti. Padahal ketika keran tersebut ditutup, Indonesia sempat menjadi salah satu negara pengekspor terbesar lobster. Rencana Menteri Edi ini banyak menuai kritikan dari para pengamat dan masyarakat. Meski dapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhur Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo, tidaklah masyarakat takut untuk hal itu. Dan benih lobster tidak boleh dijual belikan ke negara lain karena bisa merugikan Indonesia dengan harga yang jual yang sangat rendah. Beberapa nelayan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, apalagi penyelundupan benih lobster semakin banyak sejak pelanggaran ekspor. Aturan pelanggaran ekspor benih lobster sebenarnya sudah berlaku sejak Januari 2015 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015. Setahun kemudian, Permendivisi dengan menambahkan larangan ekspor induk yang sedang bertelur melalui Permen 56 Tahun 2016. Saat aturan ini diberlakukan pada tahun 2015, penyelundup benih lobster ilegal ke luar negeri mulai terjadi dan semakin marak hingga tahun ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat saat itu terdapat 10 kasus penyelundupan benih lobster pada tahun 2015. Jumlah benih yang diselundupkan sebanyak 549.000 ekor dengan total nilai seharga 27,3 miliar rupiah. Tahun-tahun berikutnya terus bertambah sehingga pada tahun 2018 aparat keamanan mendidak 50 kasus. Total benih lobster yang gagal diselundupkan mencapai 2,5 juta ekor dengan senilai 463 miliar rupiah. Melihat dalam waktu 3 tahun penyelundupan benih meningkat lebih dari 10 kali. Ekspor benih lobster masih terjadi di pasar gelap, salah satunya Vietnam. Ternyata dari total kebutuhan baby lobster mereka 80% dari Indonesia. Celakanya 80% itu tidak langsung dari Indonesia tapi melewati Singapura. Hal itu membuat pihak perantara peroleh untung paling besar. Pasalnya, benih lobster dari Indonesia hanya dijual dengan seharga Rp3.000 per benih. Ketika dijual kembali harganya bisa mencapai Rp130.000 per benih. Selisih harga itulah yang dinikmati oleh perantara. Dalam kasus penyelundupan ini, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan mengungkapkan dana yang dibutuhkan bisa mencapai 300-900 miliar setiap tahun. Kepala PPATK Ki-Agus Ahmad Bahrudin menyatakan dana tersebut dialirkan dari bandara di luar negara para pengumpul di Indonesia untuk membeli benih lobster itu sendiri. Teori yang saya ambil adalah Prudensial teori. Apa yang dimaksud dengan Prudensial teori adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Menurut Teotoni dos Santos, prudensial adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Dan ini adalah teori yang sangat masuk akal untuk kasus yang saya ambil yang bersangkutan dengan benih lobster. Pembahasan terhadap teori
dependensi menjelaskan tentang keuntungan yang dihasilkan melalui eksploitasi sumber daya alam yang dimana tidak dapat dinikmati secara merata oleh negara-negara berkembang dan memiliki kecenderungan yang hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat elit saja. Teori ini berusaha menjelaskan adanya hubungan ketergantungan yang diakibatkan oleh perdagangan internasional, yaitu terhadap pihak yang dominan dan bergantung pada hubungan asimetris sehingga menyebabkan ketidakseimbangan tersebut. Sekian dan terima kasih dari saya.